Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring melalui aplikasi Zoom ini, di mana kita akan melanjutkan materi keempat untuk hukum lingkungan. Jadi sebelumnya kita sudah memulai pembahasan kita untuk mata kuliah ini melalui permasalahan terlebih dahulu, di mana permasalahan-permasalahan lingkungan yang muncul itu ternyata bisa kita kaitkan dengan bagaimana tata kelola, bagaimana peraturan, bagaimana pengelolaan tindakan-tindakan atau aktivitas manusia itu bisa mengatur juga sebenarnya terkait dengan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kemudian kita belajar juga atau kita mempelajari juga bagaimana sejarahnya dan bagaimana pembagian hukum-hukum lingkungan, apa yang dimaksud dengan hukum, bagaimana hukum peraturan perundangan di Indonesia itu berlaku, hierarkinya seperti apa. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas mulai dari hukum administrasi, kemudian setelah ini kita bahas hukum pidana, kemudian kita bahas mengenai hukum perdata, yang nanti di akhir semester atau setelah ujian tengah semester kita akan fokus bagaimana pertanggungjawaban. Jadi bagaimana adanya hukum atau konsep dari administrasi, pidana, dan perdata mengatur terkait perlindungan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi kita akan mulai terlebih dahulu dengan hukum administrasi, dan seperti biasa kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan bisa reset, bisa langsung di unmute atau bisa langsung melalui fitur chat saja nantinya. Oke, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jadi mulai dari bagaimana seperti apa dan bagaimana penegakan hukum administrasi. Jadi saya harap bisa menjadi landasan juga terkait dengan tugas-tugas kita ke depannya. Jadi, untuk bisa samakan satu persepsi dulu mengenai bagaimana mata rantai regulatory atau regulatory chain dari pengelolaan lingkungan berdasarkan Verden Helderweg. Jadi, kalau kita buat suatu rantai yang berurutan mengenai pengelolaan lingkungan, maka bisa kita katakan kita akan memulai dari poin yang pertama, yaitu legislasi di sini. Adanya legislasi atau peraturan perundangan, kemudian dari peraturan perundangan ini atau undang-undang baru diturunkan regulasi atau peraturan perundangan. Setelah regulasinya turun, issuing permit terkait dengan perizinan, adanya regulasi, maka akan muncul beberapa perizinan, izin-izin yang harus dipersiapkan. Kemudian baru ada implementasinya, diimplementasikan. Setelah itu baru enforcement. Enforcement di sini adalah bentuk pertanggungjawaban. Jadi ini secara berurutan dan berantai juga, karena nanti bagaimana implementasi, bagaimana pertanggungjawabannya, itu nantinya akan juga mempengaruhi legislasi dan akan mempengaruhi peraturan turunannya. Begitu pula seterusnya. Jadi dalam rantai pelemahan di salah satu rantai tadi, maka akan mempengaruhi rantai berikutnya. Sehingga memang harapannya ketika rantai regulatory sini atau rantai regulasi aturan yang lebih baik nantinya. Kemudian, ini sedikit penjelasannya. Saya rasa tidak perlu ya, legislasi itu maksudnya undang-undang, regulasi tadi produk hukum pelaksana undang-undang, issuing permit itu perizinan, yang sifatnya preventif, enforcement, itu yang nanti sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi bagaimana kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha. Jadi objeknya biasanya terkait dengan pertanggungjawaban itu, apakah objeknya individu atau masyarakat, atau pelaku usaha, korporat, atau yang memiliki suatu usaha. Kemudian, ini sedikit saya ulang lagi, bagaimana hierarki peraturan perundangan di Indonesia. Ada yang masih ingat enggak? Apa dasar hukum tertinggi kita? Ada yang masih ingat? Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Ya, betul ya. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita, landasan konstitusi, dasar hukum. Jadi, segala peraturan perundangan yang ada di Indonesia pasti harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang nanti turunannya itu apakah dalam bentuk ketetapan MPR, undang-undang,
PP, dalam bentuk Perpres, dalam bentuk Permen nantinya, apakah itu dalam bentuk Perda. Ini merupakan salah satu bentuk peraturan perundangan turunan pada umumnya sebagai pelaksana. Jadi Undang-Undang Dasar sifatnya lebih bawah hierarki ini sebagai undang-undang pelaksana. Jadi apakah dari PP, misalnya dari P22 tahun 2021 turunannya adalah sebagai pelaksana, apakah nanti dikeluarkan oleh Perda, kota, ataupun kabupaten yang dikeluarkan sebagai turunannya. Jadi kurang lebih seperti itu nanti. Kemudian penegakan hukum lingkungan sendiri, kalau coba kita definisikan, merupakan sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan maupun persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan baik itu sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan. Jadi administrasi, pidanaan, dan keperdataan itu salah satu bentuk ketaatan ya, ketaatan terhadap aturan atau syarat. Kemudian dalam penegakan hukum lingkungan, lapangan apakah itu administrasi, pidana, ataupun bisa juga diartikan penerapan instrumen-instrumen tadi dan sanksi-sanksi. Ketentuan dari hukum lingkungan sendiri, ini karena kita bahas hukum lingkungan yang jadi langsung difokuskan ke hukum lingkungan ya. Jadi ketentuan hukum lingkungan umumnya dalam bentuk hukum administrasi. Karena pada dasarnya kalau kita berbicara mengenai, kalau kita mau membagikan levelnya ya, level kepatutan antara hukum administrasi, pidana, dan perdata, maka yang menjadi tombaknya yang harus dikontrol di awal adalah dari sisi preventifnya, yang dalam hal ini adalah hukum administrasi. Karena itulah harusnya ketentuan hukum yang terkait dengan administrasi harusnya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang pidana dan perdata. Karena sifatnya yang lebih preventif dia. Kalau kita coba bagi hukum administrasi sendiri nanti bisa dalam bentuk norma kewenangan. Jadi kewenangan dalam hal ini adalah pemerintah, baik itu levelnya presiden, turun ke kementerian, sampai ke gubernur atau wali kota bupati. Kemudian dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan, atau dalam bentuk dispensasi. Ini tergantung dari pemerintahnya tadi ya. Mau dalam bentuk apa nanti ketentuan administrasinya. Kemudian hukum lingkungan atau penegakan hukum di sini sifatnya mengikat tidak hanya ke masyarakatnya ya. Jadi tidak hanya secara umum, tidak hanya individu, tapi juga hukum lingkungan di sini juga mengikat pemerintah. Jadi contohnya, mungkin kalian pernah ada dengar berita itu pemerintah dan pemerintah DKI itu digugat terkait dengan pencemaran udara. Itu kan salah satu bentuk kalau pemerintah pun bisa menjadi objeknya, objek yang dikenai penegakan hukum tadi. Jadi baik pemerintah ataupun masyarakat, tentunya pelaku usaha itu menjadi satu objek ya yang terikat dengan norma hukum lingkungan juga. Kemudian dalam hukum lingkungan juga kita bisa menemukan adanya norma kewenangan pemerintah, di mana penegakan hukum secara langsung tanpa prosedur peradilan dan bila perlu dengan paksaan fisik untuk menyesuaikan situasi faktual dengan norma-norma yang ada. Jadi pada dasarnya hukum itu pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan secara langsung. Jadi tanpa adanya prosedur peradilan, tapi memang tadi harus berdasarkan konstitusinya tadi, konstitusi sebagai dasar atau norma yang berlaku. Bisa dikatakan konstitusi bisa dikatakan sebagai norma juga, norma yang mengatur bagaimana pemerintah harus bertindak juga. Jadi memang ketika itu dirubah, maka akan ada perubahan juga mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di sini. Tapi memang pada dasarnya ada norma kewenangan yang dimiliki pemerintah sebagai apa bisa dikatakan sebagai subjek yang mengatur atau yang mengelola atau yang membentuk suatu hukum itu tadi.
Kemudian penegakan hukum lingkungan administrasi, pengawasan dilakukan oleh pemerintah terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Salah satu bentuk penegakan hukum lingkungan administrasi adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari level presiden yang nanti diwakilkan oleh kementerian misalnya, apakah itu oleh gubernur, wali kota, ataupun bupati. Salah satu bentuk pengawasannya adalah yang terkait dengan keputusan perizinan contohnya. Jadi ketika sudah keluar perizinan, maka mulai dari kementerian sampai dengan bupati wali kota memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terkait dengan keputusan tersebut. Kemudian apa saja yang menjadi unsur-unsur penegakan hukum lingkungan administrasi? Yang pertama ada legitimasinya. Jadi legitimasi di sini maksudnya keabsahannya. Jadi yang menjadi poin keabsahan dari penegakan hukum administrasi itu sendiri, yang pertama ini jelas wewenangnya tadi, siapa yang memiliki wewenang untuk yang pertama melakukan pengawasan, di mana dalam hal ini pengawasan mulai dari perencanaan, apa yang mesti diawasi, objeknya apa saja, variabel atau parameter yang nantinya akan dijadikan pengawasan apa saja. Kemudian substansinya juga harus jelas, apa yang nanti akan dikenakan. Jadi substansi di sini bisa dalam bentuk kegiatan, bisa dalam bentuk kelengkapan administrasi misalnya, dan jelas juga prosedurnya. Bagaimana prosedurnya? Apakah diperlukan adanya laporan tertulis? Apakah harus adanya bukti dan lain sebagainya? Itu harus sudah ditentukan juga. Jadi ketiga poin ini yang nanti menjadi satu keabsahan sehingga legitimate bahwa penegakan hukum tadi bisa dilakukan. Yang berikutnya ada instrumen yuridis, kemudian norma hukum administrasi, dan kumulasi sanksinya akan seperti apa. Jadi instrumen yuridis ini peraturan perundangannya yang sudah ditetapkan, kemudian norma hukum administrasi ini terkait dengan bagaimana norma-norma terkait dengan hukum administrasi berjalan di suatu wilayah atau suatu wilayah administrasi, kemudian kumulasi sanksinya. Jadi nanti karena hukum administrasi, pidana, dan perdata akan bisa berjalan secara beriringan, bisa jadi nanti suatu individu atau mungkin suatu badan usaha, mereka bisa terkena ketiganya, bisa kena administrasi, pidana, dan perdata secara sekaligus. Maka nanti ketika terjadi kumulasi tadi, pasti akan ada beberapa pertimbangan juga terkait dengan penegakan hukumnya nantinya. Kemudian 2 poin mengenai wewenang dan substansi. Wewenang di sini tadi sudah sampaikan juga. Wewenangnya menteri, gubernur, bupati atau wali kota. Jadi yang pertama dia berwenang untuk mengeluarkan perizinan tadi ya, perizinan berusaha kalau yang berlaku sekarang, atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, ataupun nanti pembuatan atau penyusunan peraturan perundangan. Jadi karena menteri, gubernur, sampai wali kota, bupati kan memiliki memiliki hak untuk menyusun suatu peraturan perundangan yang terkait dengan suatu permasalahan kan. Jadi ini menjadi satu wewenangnya mereka untuk melakukan atau mengeluarkan perizinan ataupun peraturan perundangan. Setelah perizinan atau peraturan perundangan dikeluar pun, mereka juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pula, di mana pengawasannya ini bisa biasanya atau dapat diwakilkan oleh pejabat fungsional biasanya. Pejabat fungsional ini apakah dia pejabat ataupun dari satu instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apakah itu bisa dari PUPR, misalnya kalau di kita yang umumnya itu bisa dari PUPR, atau mungkin bisa dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, atau mungkin dari Dinkes juga. Jadi masing-masing pemerintah, baik itu di tingkat gubernur, kemudian bupati, wali kota, pasti akan memiliki perbedaan struktur organisasinya juga
terkait dengan pengaturan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidupnya. Tapi setidaknya begitulah bagaimana pengaturan wewenangnya. Kemudian secara substansinya, penegakan hukum administrasi dimulai dari sisi pengawasan. Jadi bagaimana pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota tadi bisa dijadikan sebagai suatu bentuk preventifnya. Jadi contoh yang paling sederhananya secara administratif harus sudah ada, misalnya harus sudah ada disusun dulu dokumen AMDAL-nya, harus sudah ada RKL RPL-nya misalnya, itu kan menjadi salah satu bentuk pengawasan dan menjadi kunci juga sih sebenarnya peranan dari Gubernur, Bupati, Wali Kota ataupun Menteri tadi untuk mengatur, untuk bisa mengawasi, karena yang sifatnya preventif di sini. Kemudian yang kedua, dalam penegakan hukum administrasi bisa juga dalam bentuk sanksi, yang ini dalam salah satu bentuk represifnya terkait dengan hukum administrasi, dan ini dikeluarkan berdasarkan keputusan tata usaha negara biasanya, atau dari KTUN, pengadilan KTUN. Jadi dalam hal ini, ketika berbicara pengawasan preventif, itu gubernur, menteri, sampai ke wali kota, bupati itu memiliki wewenang untuk menghentikan misalnya pengurusan perizinan. Jadi haknya tanpa adanya atau tanpa melalui pengadilan. Asalkan memang secara administrasi, secara ketentuan yang sudah berlaku tidak dipenuhi, maka secara otomatis akan gagal, tidak bisa dilanjutkan. Sanksi di sini biasanya ketika sudah keluar perizinannya, ada ketentuan yang dilanggar. Jadi misalnya sudah dibuat ketentuan oleh mereka, baku mutunya sudah pasti sesuai dengan, tidak akan melewati baku mutu, tapi dalam pelaksanaannya ternyata ada. Atau mungkin ternyata diketahui setelahnya pada saat penyusunannya itu ada salah satu penyusunnya yang tidak memiliki kualifikasi. Kan tadi secara otomatis akan bisa dibatalkan, dikenai sanksi, apakah nanti dalam bentuk denda, apakah dalam bentuk paksaan yang lain. Nanti itu tergantung bagaimana di keputusan tata usaha negaranya. Kemudian wewenang pengawas lingkungan hidup, ini kurang lebihnya pemantauan, bisa meminta keterangan, membuat salinan dokumen atau catatan. Dia bisa masuk ke tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa instalasi dan alat transportasi. Ini sebenarnya bisa ya dari mungkin nanti bisa dari teman-teman yang dari DLH mungkin ya bisa sedikit sharingnya. Tapi sebenarnya ini menjadi salah satu wewenang pengawas di lingkungan hidup. Kemudian penerapan sanksi administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, dalam bentuk pengawasan bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Langsung di sini reguler, jadi misalnya secara rutin berdasarkan administrasinya harus ada pengawasan setiap bulan, setiap setahun sekali dan lain sebagainya. Ataupun dalam bentuk insidental terkait insidental itu yang pertama harus melengkapi ketiga kriteria di sini ya. Jadi yang pertama itu adanya indikasi pelanggaran yang berulang, jadi sudah mendapatkan teguran atau sudah ada bentuk surat resmi misalnya dari pengawas tapi tidak dilakukan, pelanggaran terus muncul. Kemudian adanya pengaduan masyarakat, jadi masyarakat melakukan pengaduan, dikatakan kalau ada pencemaran atau ada kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang ketiga adalah adanya laporan dari pengelola kawasan. Jadi suatu kawasan nanti menyusun suatu laporan, maka itu bisa menjadi satu bukti yang dibutuhkan adanya pengawasan insidental langsung. Kemudian dari adanya pengawasan tadi, jadi pengawasan tadi kembali lagi ya, pengawasan bisa dilakukan oleh pemerintah atau bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat tadi sebagai salah satu bentuk peran sertanya. Tindak lanjut dari adanya pengawasan tadi adalah ada dalam bentuk administrasi, pidana atau perdata. Jadi setelah diawasi ternyata nanti bisa dikategorikan lagi bentuk dari adanya pelanggaran tadi itu, yang dilanggar itu apakah dari aspek administratifnya,
dari aspek pidananya atau dari aspek perdata. Jadi laporan dari masyarakat tidak selalu langsung ke gugatan menuju ke perdata, tapi juga bisa nanti apakah aspek administratifnya ataupun pidana, selama nanti memang ada bukti-buktinya yang mendukung. Tapi yang jelas bentuk penegakan hukumnya bisa dalam bentuk administratif, pidana, ataupun perdata. Kemudian ketika adanya pelanggaran itu yang terkait dengan perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan, maka yang mempunyai wewenangnya nanti tergantung lingkupnya ya, apakah nanti menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Sanksinya, sanksi administrasi yang biasa dikenakan itu, yang pertama adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembukuan, atau pencabutan perizinan berusaha. Jadi bisa dikatakan sanksi ini berjalan secara berurutan juga. Jadi misalnya ketika ada pelanggaran, maka diterbitkan teguran tertulis terlebih dahulu. Setelah adanya teguran tertulis tapi tidak ada tindak lanjutnya, maka akan ada paksaan pemerintah, bisa juga disertai dengan denda administratif. Setelah itu baru nanti finalnya dalam bentuk pembekuan ataupun pencabutan perizinan berusahanya. Keputusannya itu sendiri, keputusan terkait dengan sanksi administratif di sini itu setidaknya akan mencakup yang pertama itu siapa pejabatnya, pejabat atau instansi yang memiliki wewenang untuk memutuskan. Jadi memutuskan kalau sanksinya ini harus jelas dulu pejabat wewenangnya siapa, penanggung jawabnya siapa. Jadi penanggung jawab ini maksudnya dia ya, orangnya yang melakukan pelanggaran tadi ya. Apakah dia melakukan pencemaran, apakah dia melakukan perusakan. Jadi jelas siapa penanggung jawabnya, apakah perusahaan, apakah individu, kemudian jenis pelanggarannya apa. Itu di sini akan ditentukan apakah dia masuk ke ranah administrasi, apakah pidana, apakah perdata, atau mungkin ada beberapa ketentuan yang dilanggar. Ada memang dia kena di administrasi dan pidananya juga. Kemudian ketentuan yang dilanggarnya apa? Jadi ketentuan secara lebih detailnya, pasalnya, pasal apa yang dilanggar. Kemudian uraian kewajiban penanggung jawab. Jadi apakah dia misalnya harus dibekukan misalnya. Apakah nanti harus membayar denda. Apakah mungkin nanti ketika pidana harus membayar ganti rugi misalnya. Apakah harus kewajibannya untuk pemulihan lahan dan lain sebagainya. Dan yang satu lagi adalah jangka waktu. Jadi harus dalam waktu berapa bulan atau berapa tahun kewajiban penanggung jawab tadi harus dilakukan. Jadi nanti dalam bentuk pertanggungjawaban maka yang kita lihat adalah dari sisi keputusan tadi ya, sudah jelas siapa yang mengeluarkan keputusannya, yang memiliki wewenangnya, penanggung jawabnya siapa, jenis pelanggarannya apa, ketentuan yang dilanggar apa, uraian kewajibannya apa, apakah denda, apakah ganti rugi, apakah dalam bentuk pemulihan lahan, dan jangka waktu seperti apa. Jadi kurang lebih nanti bentuk pertanggungjawaban akan seperti itu nanti. Studi kasus yang akan kita lakukan adalah kita mengidentifikasi tadi pejabat wewenangnya siapa, penanggung jawab siapa, jenisnya, sampai dengan jangka waktunya seperti apa. Begitu kira-kira. Kemudian dasar penetapan sanksi administrasi sendiri, yang pertama adanya berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan. Jadi memang secara tertulis dari pejabat yang memiliki wewenangnya. Kemudian untuk penjelasan masing-masing bentuk sanksi administrasi tadi, yang pertama teguran tertulis, ini pelanggaran ketentuan administrasi. Jadi ada ketentuan administrasi yang dilanggar, maka nanti dilakukan teguran tertulis. Kemudian ada paksaan pemerintah,
paksaan pemerintah di sini tindak lanjut dari teguran tertulis. Jadi ketika teguran tertulis tadi tidak diindahi, maka secara otomatis masuk paksaan pemerintah. Atau bisa jadi paksaan pemerintah ini bisa langsung turun ketika adanya ancaman serius, adanya dampak yang besar dan luas, adanya kerugian yang besar. Maka secara otomatis tidak ada teguran tertulis terlebih dahulu, langsung dalam bentuk paksaan pemerintah. Bentuk-bentuk paksaan pemerintah sendiri bisa yang pertama ini penghentian sementara kegiatan produksi. Jadi misalnya kalau kalian pernah dengar berita itu ada misalnya kejadian kematian ya, kematian pegawai yang sedang membersihkan bak penampung limbah kalau saya tidak salah. Kemudian karena adanya kejadian yang kejadian seperti itu, maka salah satu bentuk paksaan pemerintah adalah kegiatannya tidak bisa dilanjutkan sementara. Kemudian bentuk yang lainnya pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan, pembongkaran, penyitaan baik barang ataupun alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran tadi. Kemudian penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha kegiatan, kemudian kewajiban menyusun DLH dan DPLH-nya, kemudian tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan adanya pelanggaran tadi. Kemudian apa saja untuk denda administrasi kriterianya? Yang pertama, tidak memiliki persetujuan lingkungan, kemudian tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, adanya perbuatan yang melebihi baku mutu, tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan, penyusun AMDAL-nya tidak bersertifikat kompetensi, kemudian adanya kelalaian yang menyebabkan baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan yang terlampaui. Yang berikutnya terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka si pelaku tadi bisa dikenai denda administratif. Denda administratif di sini bisa juga diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah tadi. Kemudian, dalam penerapan sanksi administrasi, Menteri dapat menerapkan sanksi administrasi jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif. Biasanya ketika dampaknya sudah besar dan tidak ada indikasi yang baik dari pemerintah daerah, maka Menteri bisa menerapkan sanksi administratifnya. Kemudian sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab atau usaha dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pembekuan pencabutan izin lingkungan atau izin berusaha tadi menjadi salah satu bentuk paksaan pemerintah. Jadi sudah ya, penerapan denda kepada setiap penanggung jawab usaha dan kegiatan bisa juga karena keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan tadi. Jadi bisa sebagai tindak lanjut ya, karena adanya paksaan tadi yang tidak dijalankan. Bentuk-bentuk paksaan pemerintah, penghentian sementara kegiatan produksi, ini kurang lebih sama pembongkaran, penyitaan, penghentian sementara, dan tindakan-tindakan lain. Ini secara teorinya seperti ini. Kemudian, selanjutnya dalam penerapan sanksi administrasi, wewenang Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota memaksa penanggung jawab untuk melakukan pemulihan karena ada pencemaran atau perusakan, atau si penanggung jawab itu menunjuk pihak ketiga untuk melakukan hal tersebut. Kemudian, instansi yang berwenang menerapkan sanksi administrasi adalah pejabat pemerintah atau pejabat fungsional tadi ya. Kemudian sanksi ditetapkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara atau KTUN. Kemudian KTUN yang berisi penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan yang tanpa permohonan, bisa dalam bentuk keputusan tanpa permohonan, keputusan yang ditujukan kepada seseorang atau keputusan yang berkaitan dengan objek, jadi misalnya pelanggaran perizinan, keputusan yang didasarkan pada objek, jadi di sini pelanggarannya oleh pemegang izin terhadap kewajiban, kemudian keputusan yang konstitutif, keputusan yang bersifat memberikan beban, dan keputusan yang memiliki jangka waktu tertentu.
atau terbatas. Jadi ada setidaknya 6 bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh KTUN ya, ada pada sidang KTUN. Kemudian pelaksanaan wewenang bebas atau diskresi dalam menerapkan sanksi administrasi oleh pemerintah, itu yang pertama peraturan perundangan atas umum pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good government. Kemudian apa saja unsur keabsahan sanksi administrasi, di legalitas kewenangan, prosedur yang tepat, ketepatan penerapan sanksi, kepastian tidak ada cacat yuridis dalam penerapan sanksi, dan asas kelestarian dan keberlanjutan. Secara teorinya harus ada 5 unsur ini untuk melengkapi keabsahan sanksi administrasi. Kemudian untuk pelimpahan kewenangan, tadi Menteri Lingkungan Hidup atau LHK dalam hal ini pejabat bisa melimpahkannya pada pejabat eselon 1 biasanya. Kemudian gubernur, kemudian bupati, salah satu contohnya kepala instansi pengelolaan lingkungan hidup. Prosedur penegakan hukum sendiri, penerapan sanksi administratif di sini pengawasan terhadap pelanggaran di izin lingkungan dan bentuk lainnya. Dasar pengawasan PPLH di sini laporan pelaksanaan izin, kemudian pengaduan masyarakat, di mana pengaduan ketika terjadi pencemaran perusakan oleh badan usaha, kemudian pelaporan pengaduan. Jadi alurnya sendiri adanya pelaporan atau pengaduan, kemudian diverifikasi pelaporan pengaduan tersebut, dilakukan pengawasan, dan baru nanti ada penanganan. Kemudian bentuk pengawasan sendiri ini sudah tadi juga, dan penanganan hasilnya di sini yang pertama harus memberitahukan kepada pelapor bila tidak terjadi pencemaran, jadi hasilnya seperti apa, atau ada penerapan sanksi administrasi. Kemudian apakah perlu ada harus ada penyelesaian sengketa tadi terkait dengan pelaporan atau pengaduan tadi yang dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. Dan opsi lainnya juga melakukan penegakan hukum pidana. Hukum pidana bisa diterapkan tanpa adanya sengketa tadi. Jadi secara otomatis ada pidana yang dilanggar, langsung bisa dikenakan sanksi. Jadi ketika administrasi tidak masalah di administrasi, tapi pidana dia bisa dikenakan, maka nanti bisa dikenakan pertanggungjawaban. Kemudian penegakan hukum administrasi, pengawasan dapat pula dilakukan dengan melibatkan stakeholder. Kemudian penerapan sanksi administrasi merupakan instrumen yang digunakan pemerintah secara langsung. Tadi ya berdasarkan surat peringatan. Pengenaan sanksi administrasi, khususnya pelaksanaan pemerintah, selalu didahului dengan surat teguran, kecuali ada ketentuan tertentu. Pemerintah maupun Pemda memiliki diskresi untuk mempertimbangkan berat ringan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Menteri sampai dengan Bupati Wali Kota dapat menerapkan kumulasi sanksi tadi ya. Apakah pidana saja, apakah administrasi saja. Jadi hukum administrasi, sanksi repatriir. Hukum administrasi merupakan suatu sanksi repatriir di mana mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi sesuai dengan hukum, atau sanksi punitif yang memberikan hukuman pada seseorang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan minggu depan mengenai hukum pidana. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Halo? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas kah? Itu, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau begitu setelah ini saya mau nanti kalian membahas tugas kelompok 1 ya. Jadi dari masing-masing kelompok 1 sampai kelompok 6 kan sudah mengerjakan mengkaji tadi ya, mengkaji tugas kelompok 1 tadi. Jadi tugas kalian adalah
kelompok 1 dan kelompok 2 nanti akan saling membahas hasil kajiannya. Jadi nanti kelompok 1 presentasi disaksikan oleh kelompok 2, begitu pula sebaliknya kelompok 2 presentasi disaksikan oleh kelompok 1. Kalian melakukan penilaian untuk masing-masing kelompok. Jadi seperti apa, apakah identifikasinya sudah sesuai, analisisnya sudah sesuai, jadi kalian melakukan penilaian. Silakan nanti mau direkam atau tidak, tapi minimal harus ada notulensi penyampaian presentasi dan diskusi tanya jawabnya. Saya harapkan nanti dengan membagi seperti itu diskusinya akan bisa lebih menarik dan semua kelompok nanti akan bisa membahas topiknya masing-masing. Itu mungkin ya. Kalau ada yang kurang jelas, kalau Zoom ini berakhir, kita akan tetap bergabung lagi ke dalam Zoom untuk didiskusikan lebih lanjut. Tapi terkait penjelasan materinya, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.